Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syahputra dengan NIM H540-12040. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memvisualisasikan uji ARDL menggunakan software Stata. Jadi kita mereview dulu sebelumnya bahwa tidak semua data itu stasioner di tingkat level. Nah, kemudian data atau variabel biasa saja itu stasioner di tingkat first difference atau bahkan second difference. Kemudian perbedaan tingkat stasioneritas, maka berbeda pula metode atau model analisisnya. Nah, pada analisis multivariat, ketika variabel yang dianalisisnya ternyata ada yang stasioner di level dan ada juga yang stasioner di phase difference, maka dapat dianalisis menggunakan ARDL. Nah, di sini uniknya ARDL ini datanya itu maksimal stasioner di first difference, bukan di second difference. Nah, gimana kalau misalkan dia stasionernya di second difference? Maka solusinya yaitu kita hapus saja datanya atau datanya nggak usah kita pakai. Atau solusi lainnya itu kita bisa menambah periode waktu menjadi lebih panjang sampai data itu stasioner di first difference. Kayak baik. Jadi kita langsung saja ke eh, visualisasinya. Di sini saya sudah menyiapkan data, eh, sudah menyiapkan datanya. Di sini saya menggunakan data permintaan dan harga emas. Itu kita copy, kemudian kita pastekan di Stata, data editor, kemudian kita paste, kita main cepat aja ya, variable names. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, kita generate, kita buat tahunnya sama dengan spasi N, kemudian kita bikin kolomnya, min T, time kuartal 2007 kuartal pertama tambah dengan P min 1. Kemudian kita ke data editor, kita klik new T, kemudian kita formatnya kita ubah jadi quarterly, klik OK, datanya udah sesuai. Kemudian kita eh, kasih tahu ke Stata menggunakan TS set new T. Nah, terus kita uji stasioner, tes 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 1 2 3. Oke. Kemudian kita tes. Kemudian kita uji apa namanya? Uji ADF. Kita augmented fuller untuk variabel permintaan. Kita ketikkan di sini di fuller permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apa namanya, si McKinnon approximate-nya dia sudah lebih dari 0,05 yang data yang kita estimasi itu dia sudah stasioner di tingkat apa namanya, level. Nah, kemudian kita akan melihat stasioner pada variabel harga dengan cara di Fuller spasi harga. Nah, kita bisa lihat di sini di McKinnon approximate-nya dia kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa dia belum stasioner di tingkat level. Maka kita akan naikkan, kita diferensi ke tingkat cross difference dengan cara di Fuller D harga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia yang variabel harga ini dia stasionernya di tingkat cross difference. Oke, sudah memenuhi ya tadi apa namanya, kriteria yang untuk pemulihan RDL. Nah, kemudian kita akan menggenerate di menu command, kita menggenerate si
harga sama dengan D harga. Oke, di sini ada satu data yang missing value, ya artinya ada satu data yang kosong. Itu nggak apa-apa. Terus di menu command kita akan replace D harga sama dengan 0 if D harga sama dengan titik. Nah, oke. Jadi kita udah mengubah satu ya, mengubah satu. Nah, kita bisa lihat di sini, oke, di harganya udah ada ya. Nah, kemudian kita akan menguji kointegrasi dengan menggunakan load test. Nah, sebelum kita menguji kointegrasi dengan itu, kita harus menginstal si ARDL-nya dulu. Dengan cara di menu command kita ketikkan ssc spasi install ARDL. Nah, maka dia akan otomatis menginstal si ARDL-nya. Tunggu agak lama memang. Oke, belum komplit si proses install. Jadi sebelum kita menguji ARDL, kita harus menentukan dulu mana data yang dependen, mana mana variabel yang dependen, mana variabel yang independen, mana variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, pada kesempatan kali ini saya eh, apa namanya mengkategorikan yang untuk variabel permintaan dia dependen, variabel harga itu independen. Nah, kemudian kita di menu command dia udah ini ya, udah beres instalisasinya. Kemudian kita ketikkan di menu command ARDL spasi permintaan di harga max. Oke, kita akan melihat lagnya max lagnya 3 maksimal 3 APK. Nah, di sini kita akan melihat lagnya. Nah, di sini lag dari Stata dia memberi lagnya 1,0 ya. Dia lagnya 1,0. Kemudian kita akan melihat si matriks apakah dia sama dengan eh, lag otomatis dari si statanya. Dengan cara di menu command kita tulis, kita ketikkan matriks list flex. Nah, di sini kita bisa lihat dia udah sama ya. Jadi si modelnya 1,0 ini juga 1,0. Nah, kemudian eh, kita akan menggunakan model ini untuk si ARDL yang akan kita uji dengan cara ARDL permintaan di harga, koma, max-nya kita hapus, kita tambahkan max ini, kita tiganya kita ubah karena kita sudah menemukan modelnya 1,0. Kemudian kita lihat juga error correction-nya di tes. Maka di sini kita bisa lihat CF statistiknya 20,191 dan I1-nya yang 5% dia 5,73. Di sini dia F statistiknya lebih besar dari I1 yang 5% ini, maka kita bisa katakan bahwa ini udah signifikan ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ADJ-nya, joinnya dia udah signifikan juga, udah lebih dari 0,05. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji apa namanya uji asumsi klasik dengan cara di menu command kita ketikkan S tab B good play, koma, next satu. Nah, di sini kita bisa lihat ya dia kurang dari 0,05 yang
dia lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa tidak ada autokorelasinya. Nah, kemudian kita juga harus mengecek heterosnya, apakah dia ada heteros atau tidak. Di menu command kita ketikkan esta IMSY. Oke, di sini kita bisa lihat di P value-nya dia juga lebih besar dari 0,05 yang berarti dia nggak ada atau tidak ada heteroskedastisnya ya. Oke, mungkin sekian visualisasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.